Saya tuh khawatir Bang, Ya. Prabowo itu kemakan omongan sendiri bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Khawatir maksudnya apa yang diucapkan terbukti gitu. Nah, saya nggak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Logika? Jumpa lagi bersama saya Widi Grafias yang akan menemani Anda dalam akun YouTube kita, kesayangan kita, Logika Bicara. Sudah lama kalian tidak dengan saya dalam akun Logika Bicara, karena sebelumnya ada Bowo. Nah, kali ini saya sengaja khusus untuk jadi host lagi. Kenapa? Karena hari ini spesial. Hari spesial, saya kedatangan tamu senior-senior saya dari kampus tercinta saya, Universitas Nasional. Saya lulusan tahun 2000, angkatan 94. Nah, di samping saya ada pembimbing skripsi saya nih, Bang TB Masa. Sekarang sudah doktor, bahkan kandidat profesor ya. Ya, gitu. Nah, kandidat profesor. Kita sebenarnya bisa juga panggil Prof Masa. Dan ada senior saya lagi, Bang Zeta. Beliau ini adalah jurnalis senior. Lama di Aceh ya Bang ya? Iya. Nah, Sobat Logika, hari ini sengaja saya mendatangkan tamu spesial buat teman-teman Sobat Logika yang setia melihat akun kita YouTube Logika Bicara. Karena hari ini kita resah semua nih, publik resah. Kenapa resah? Karena ada beberapa kejadian yang membuat kita semua bertanya-tanya terkait sepak terjang pemerintahan Prabowo, terutama presiden kita ya, yang kalian pilih tentunya ya. Kalau saya sih golput. Nggak tahu Bang Masa atau Bang Zeta milih siapa nih? Kita lihat aja nanti. Presiden kita terakhir kemarin 2 hari yang lalu itu memanggil tokoh oposisi, ya Bang ya. Ada beberapa tokoh oposisi yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Saya tidak tahu siapa yang menginisiasi. Saya tidak tahu tujuannya apa, tapi terlihat dan viral juga bahwa Presiden Prabowo berbincang-bincang dengan 5 orang tokoh oposisi. Tokoh oposisi siapa aja nanti biar pakar-pakar yang akan bicara. Tapi yang jadi pertanyaan saya, Bang, dan Sobat Logika juga pasti akan bertanya-tanya, kok tiba-tiba Prabowo memanggil mereka? Mungkin Abang sebagai seorang dulu juga aktivis UNAS, sekarang kandidat profesor, bahkan dosen, ya kan, S3. Sekarang kita panggil pakar politik atau pengamat politik nasional. Saya bingung, mungkin teman-teman juga bingung. Tiba-tiba Prabowo panggil teman-teman oposisi, tokoh oposisi. Ada apa ini? Bingung saya, Bang. Iya, kasih Willy dan Sobat Logika Kopi luar biasa. Memang kopinya enak. Wah, iya. Saya lupa ngomong. Kita ini sekarang ada di kafe Logika Kopi. Ya, disebut sama Bang Masa. Jadi kalau kopinya enak, ngomong politik juga. Iya. Nah, kan begitu. Kita punya istilah Ah, ngopi, ngobrol politik Indonesia. Saya tepat sekali ya. Ya. Jadi kan begini. Jadi pertemuan kemarin itu menimbulkan beberapa interpretasi. Yes, betul. Yang pertama ada keresahan Prabowo. Jadi kan memang kita tidak ada partai oposisi, Oke, betul. Sepakat. tapi suara-suara oposan itu, Banyak. suara kritis itu kan juga kuat sekali. Wah, betul. Praktis di media sosial itu diisi oleh kelompok-kelompok kritis ini. Ya. Dan itu sangat mengganggu ya terhadap trust politik Prabowo, Ya. juga ya legitimasi. Ya. Jadi ini mau tidak mau ya harus dibuka. Saya setahun yang lalu saya katakan Pak Prabowo itu dia harus melakukan keseimbangan. Keseimbangan. Jadi pemerintah ini kan full koalisi. Betul. Tidak ada yang tersisa. Benar. Ya. Nggak ada yang berisik.
Nggak ada polisi. Kalau di dalam politik itu kalau terlalu monolitik, Iya. itu distorsinya terjadi. Yes. Ya, jadi mestinya itu dibuka. Oke, tidak ada partai oposisi, tapi ruang bagi kelompok-kelompok kritis itu harus dibuka supaya ada preferensi. Ya. Yang kedua, ini bisa juga, ya, ini ada satu relasi kekuasaan di sekitar Prabowo. Prabowo. Jadi ini khas, saya nggak tahu apa, ini khas politik Indonesia ya. Jadi pada akhirnya peran-peran politik itu lebih pada personal rule. Jadi justru yang sangat kuat mempengaruhi proses politik itu Orang-orang itu. orang-orang. Ini seperti pada model-model kerajaan. Iya, iya. Benar-benar. Institusinya gitu rasanya. Iya. Ada jangan tanya apa, mana peran partai? Iya, iya. Bagaimana peran DPR? Justru pembisik yang paling kuat. Itu siapa? Iya. Itu artinya itu ciri-ciri di mana politik kita tuh belum kunjung bagaimana politik itu melalui instrumentasi institusi kan begitu. Nah itu barangkali masih jauh. Nah oleh karena itu Bung Widi ya, jadi di luar ini spekulasi ya. Nah itu antara lain dua konotasi itu. Kemudian yang ketiga, saya melihat memang komunikasi politik itu tidak terbangun dua arah, jadi cenderung satu arah. Jadi pemerintah buat kebijakan sendiri, laksana sendiri, benar, salah, kurang dan seterusnya, jalan terus. Betul. Ya, nah itu terjadi. Nah dalam konteks seperti itu, ya, kalau saya melihat terlepas dari beberapa kemungkinan, kalau saya tetap pada apa sesungguhnya terobosan yang oleh Pak Prabowo ini apa, ya kan? Jadi apakah pergantian presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini sesuatu yang berubah kan? Melihat kondisi ya politik itu luar biasa. Kan tongkat estafet jadi terusin. Ya justru itu. Oh, okay. Jadi sebagian ini jangan-jangan ini kelompok yang pesimis. Ini satu paket. Satu paket. Betul. Ya kan? Jadi sudah komit ini satu paket sampai selesai. Iya. Kalau itulah arahnya, apakah ada perubahan? Saya khawatir ini LBD ini ekspektasi terlalu tinggi. Iya. Yang akan ada perubahan. Iya. Apa indikasinya? Prabowo tokoh perubahan sebenarnya. Katanya. Nah, apa indikasinya? Apa indikatornya? Apa parameternya kan gitu. Nah itu berbagai ya spekulasi yang muncul, tetapi yang kita prihatin bahwa lihat dari sisi hukum tidak ada signal bahwa law enforcement itu tidak ada. Karena kunci dari distorsi yang terjadi, kita mulai melihat dulu ya, dari Basri mengatakan gila ini UKM Indonesia ini, nikel luar biasa, sampai pajak, ya, dan dengan demikian kan tidak ada pemasukan negara. Sementara Indonesia ini ngutang, dan kewajibannya kan itu membiayai ya. Pendidikan, kesehatan, segala macam. Kata lainnya, apalagi kejahatan tambang itu luar biasa itu. Udah ditutup katanya. Hah? Udah ditutup. Udah ditutup. Katanya. Buka lagi. Iya. Kayak ini aja waktu buka tutup. Kayak puncak. Bisa buka tutup, tergantung jamnya. Kita memang harus banyak tertawa. Iya. Ya, stres. Politik ini yang dalam pikiran kita itu gambarannya dasar. Sebenarnya sangat simpel dan kadang-kadang lucu juga. Lucu, betul. Ya, lucu. Makanya ada mensreanya Panji, makanya dibikin lucu. Iya kan? Nggak salah. Ya, nggak salah. Iya. Kalau serius bingung sendiri ya. Iya.
Nah, saya kira banyak sekali ya beberapa persoalan, terutama intinya korupsi. Ya. Jadi law enforcement dan soal korupsi. Ya. Jadi tidak ada negara yang bisa bangkit maju kalau law enforcement-nya nggak ada cerita itu udah rumus. Nah juga ya kasihan ini generasi muda. Masa depan generasi muda ini gimana? Kalau ini Bang, ini generasi muda yang lagi jadi kita perlu kasih informasi. Iya. Jadi Kasihan deh kalian. pertama butuh sekolah, kuliah, tuh ya. Setelah kuliah butuh lapangan pekerjaan. Betul. Kemudian apa ada kesejahteraan yang bisa diraih setelah kewajiban kerja dilakukan. Jadi ada hope. Nah, saya nggak tahu ekspektasi. Oh ya, ada harapan. Itu ini. Ini musim gelap ya. Oh iya itu kan iya. akhir tahun lalu tuh. Nah, sekarang pidatonya Luhut. Iya. Ini udah gelap. Saya agak kaget itu di luar ekspektasi saya. Iya. Anak-anak muda ini karena kan kita nggak ada indikator parameter ya. Itulah bentuk sikap kritis. Iya, Ini benar. juga perlawanan. Indonesia gelap apa? Dalam pengertian lain apa? Pemerintah ini nggak becus. Nggak becus. Iya. Abis itu, abis Iya, Indonesia iya. gelap, yang viral itu kabur aja dulu. Iya. Karena udah hopeless. Iya. Nah, hopeless. Iya. Buat saya yang mengkaji ya secara political science, ini signal sangat serius. Berat ya. Sangat berat. Berat. Itu satu ekspresi kritik sosial yang menggambarkan ya bahwa pemerintah quote-unquote ya apakah sudah masuk ke dalam fase gagal. Ya, kan? Saya tuh khawatir Bang, Nah, Prabowo itu kemakan omongan sendiri bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. khawatir maksudnya apa yang diucapkan terbukti gitu. Nah, saya nggak ngomong. Indonesia gelap, Iya. sekarang berat. Indeks saham anjlok. Ini ngeri banget asli. Jadi kalau dalam apa namanya dialih 3 ya itu kan Iya. ada tesis ada antitesis. Iya. Ada tesis. Nah, ini maksudnya menjustifikasi tesis yang diwujudkan. Iya. Seperti itu. Nah itu ya media. Iya. Soal tesis kalau kita bicara itu. Iya. Kalau saya melihat tesis itu. Ya itu Bung ini. Nih, tadi bagaimana politiknya Prabowo tuh ternyata ada orang-orang yang kita pikir kalau kemarin-kemarin kan partai berkuasa itu akan menentukan kebijakan. Ternyata ini semua berkuasa sebenarnya. Udah nggak ada lagi nggak kuasa kan. Yang nggak kuasa ya tentunya hanya segelintir, tapi setidaknya saking semua berkuasa akhirnya ada muncul orang-orang yang dominan yang bisa bisikin Prabowo. Tapi Bang, saya nggak tahu nih pertemuan itu apakah sinyal bahwa Prabowo takut atau sinyal bahwa Prabowo pengen menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya masih sosok yang demokratis karena masih merangkul orang-orang oposisi. Atau juga misalnya Prabowo pengen mencoba untuk mencari insight dari mereka, katanya ya dari insight, untuk nyiapin reshuffle kabinet. Nah ini kalau dari perspektif saya yang juga seorang jurnalis ya, mungkin Bang Zeta juga bisa menambahkan bahwa jurnalis sekarang ini banyak jadi pintar menganalisa sebenarnya jurnalis sekarang. Kalau dulu jurnalis sekarang tuh pintar mencari riset, mencari data, cari data, riset. Kalau sekarang kan jurnalis sekarang sudah udah ada AI, udah googling, udah banyak. Jadi justru jurnalis menganalisa sekarang. Nah, analisanya setiap orang tuh pasti sama kan, saya bilang bahwa di Indonesia ini berat, sedih gitu. Jurnalis juga udah mulai nggak mapan karena medianya udah banyak yang tutup. Gitu. Jadi beratnya di semua sisi ini yang ngeri. Ngerasain kita dulu jadi aktivis, cita-cita kita setelah reformasi luar biasa, ternyata Jauh dari harapan. Ekspektasi kita udah. Nah ini
Bang Masa dan Bang Zeta nih melihat kegelisahan saya mungkin sama dengan masyarakat lain melihat sepak terjang Prabowo. Ini kan Prabowo sudah habis menandatangani Board of Peace, harus bayar $1 miliar. Ini aneh gitu kan. Sementara kita nih lagi Di tengah-tengah masalah ekonomi kita. Malah utang kita dulu. Iya, kita utangnya aja 700 triliun. 64 triliun. Ngapain? Iya. Oh, saya mulai ngomong, Iya. saya kalau jadi curhat sobat logika. Iya. Dari perspektif saya, kurang tepat rasanya kalau mereka yang datang tadi yang kita bermaksud 5 orang tadi mereka bertemu dengan politik kelompok oposisi. Saya kira kurang tepat. tidak mewakili. Kurang tepat penggunaan kata oposisi untuk mereka. Oh, gitu. Mereka bukan oposisi dalam pengertian yang seperti itu. Ya. Itu bukan. Mengkritik kebijakan-kebijakan Ya. presiden, yes. Yang menariknya pertemuan mereka ini yang ada satu pandangan ini dalam rangka menjelang munculnya badai politik sepanjang 2026. Benar pandangan dan opini dari publik atas mau apa pertemuan. Ada yang bilang presiden ingin mendapatkan informasi langsung dari pihak yang selama kritis terhadap dengan presiden. Normatif itu, Bang. Ya kan? Ada yang bilang bahwa ini mau digunakan. Iya, itu cocok kayak saya sama Bang Zeta. Begitu. Silakan. Kan hewan buas juga kalau posisi dalam pemerintah seperti ini kan. Iya. Ingat tahun-tahun dulu ya Bang, masa ya 98 kan. Iya. Ada yang bilang ini untuk mengurangi intensitas kritik mereka. Iya, betul. Yang menariknya sebelum pertemuan mereka ini kan di rumah partai itu kan Yes. ada satu pertemuan. Betul. Katanya 50 orang hadir. Dalam agendanya itu ada kelompok di 50 itu yang menginginkan dua hal. Tuntutan itu hadir Jokowi mengusulkan Gibran. Dalam konteks ini bagaimana presiden bisa mengakomodir itu? Yes. Menurut rasionalitas logika saya, nggak mungkin. Tidak mungkin. Dalam hal ini sebagai publik hanya dua hal yang kami harapkan dari dilakukan kenyataan yang sebenarnya dalam menyelamatkan hutan dan sampah. Berani tidak presiden melakukan? Seperti yang kita sampaikan tadi, izin dicabut, tapi boleh beroperasi. Yes. Lucu jadinya. Makanya komedi gitu. Apakah ini sebuah dagelan politik nasional? Iya. Mungkin iya. Mungkin iya. Iya. Ya kan? Karena apa yang ditampilkan ke publik itu rasanya ya kita pakai istilah ini paradok. Iya. Kayak buku. Bukunya Prabowo. Iya. Iya. Paradok itu adalah ditunggu adanya dua unsur yang bertentangan yang di dalamnya mengandung kebenaran. Iya. Benar. Tapi kalau kita lihat apa yang perjalanan civilisasi yang sudah dilewati oleh pemerintahan ini, di mana sebenarnya itu dalam paradok? Di mana? Itu pandangan saya. Ini Ya. serius ini. Iya. Bang Zeta. Perspektifnya hampir mirip gitu. Ya. Karena mungkin sesama jurnalis ya. Kurang tepat lagi yang pertama tadi, mereka bukan kelompok oposisi dalam pengertian yang sebenarnya makna dari oposisi bisa kita tahu. Tapi kan bisa juga. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan gayung bersambut. Jadi ini bisa juga ditafsirkan dalam rangka bagaimana meningkatkan bargaining position. Iya. Ini Iya. akan ada satu kabinet.
Iya, iya, ya kan? iya. Kritik semua kebijakan, jalan keluarnya ya sama kabinet. Bila itu dikaitkan ke reshuffle kabinet, apakah iya Presiden akan mengganti? Dan mengakomodir mereka. Iya. Oh, itu soal lain. Oh, iya. Soal lain. Tetapi Iya. dari kelompok terserah mau dibilang oposisi atau tidak, Iya, iya. suara kritis. Iya, ya. iya, soal itu. Iya. Tentu itu salah satu Iya. ya Iya. sasaran yang dicapai. Tidak mungkin di dalam Iya. relasi kekuasaan itu tidak ada take and give-nya, nggak mungkin. Dan Iya. itu lumrah saja, Iya. gitu loh. Iya. Hanya saja kalau terjadi reshuffle itu apa? Apakah hanya sekedar Iya, dan hanya sekedar mengakomodasi ganti, tapi itu, situasi nggak berubah. iya, Artinya reshuffle itu juga tidak apa namanya memperbaiki keadaan. Iya. iya. Bukan solusi lah. Iya, Ya, iya, iya. kalau saya inti persoalan itu kembali lagi. Baik. Reshuffle kabinet kan apa namanya? Iya, Ya kan? iya, Sepanjang kebijakan Pak Prabowo itu iya. ya, tidak mampu menjawab, menyelesaikan problematik Bangsa. Iya. bangsa itu, Iya. tidak akan memberikan apa namanya harapan apa-apa. Iya. Nah, saya Iya. kemarin saya sudah mulai realistis Iya, iya. karena itu tadi pertanyaan mungkin Iya. Pak Joko diadili? Iya. Nah, itu Mungkinkah Gibran saya nggak percaya itu. Ya, pandangan saya pun tidak akan mengatakan ya. Sama juga kepada teman-teman yang getol mendongkel soal ijazah. Iya, 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 iya. Tidak akan berarti. Soal ijazah ini soal sepele kok. Jelas, Kalau real kekuatan politik itu berkendak, jelas. nah ngapain? Ya, Yes. cukup berapa yang berkepentingan dengan wapres itu? Ya. dua partai. Ya. Nah, tinggal panggil apa namanya, ya rapat, Ya. ya ambil keputusan itu jalan kan. Tapi sementara dukungan politik tidak ada, Iya, ya. Ya. Ini bekerja sendiri, iya, teman-teman ini, gitu loh. iya. Dari mana saya tidak akan. Ya. Sepanjang kekuatan politik partai politik ini tidak langsung, Iya, ya masuk di dalam decision making, iya. nggak akan ada itu. Kasihan juga. Kemudian yang kedua kasihan juga rakyat itu dibuai dengan harapan dan emosinya juga. Iya, iya. Tetapi tak pun selesai. Iya. Itu persoalannya. Iya, iya. Ya kan? Dan juga yang keluar itu. Bangsa dipikir. Iya, Kalaulah misalnya wapres itu diganti, emang menyelesaikan masalah. iya, Yang diganti kan orangnya, itu kan tradisi iya. politik kita itu selalu ada perubahan, yang berubah itu orangnya gitu ya. Tapi sistemnya, Ya. ya ketimbangan ekonomi apa, ketimbangan implementasi dan apa law enforcement itu tidak akan pernah tersentuh, Iya. tidak akan pernah tersentuh gitu loh. Jadi kita ini membicarakan politik itu selalu yang hilir-hilirnya. Terus ada pangkalnya itu, ya, secara struktural berubahlah. Bagaimana orang kaya di Indonesia itu nggak sampai 1%. Iya. Itu karena menyangkut masa depan anak bangsa. Ya. Kalau tidak sampai 1%, artinya sebagian dari itu kan miskin. Iya. Tidak ada peluang, ya, tidak ada akses supaya dia bisa mengalami mobilitas vertikal. Yes. Pengangguran semakin banyak, proses kemiskinan semakin menjadi-jadi. Yang paling gila itu ada Iya. investasi. Iya. Tapi investasi ini gelondongan. Terus satu paket berikut tenaga kerjanya itu. Gimana? Ya, pekerja buruh pun yang tidak punya skill itu juga harus datang dari luar. Jadi kalau banyak ya kerja-kerja yang kita lihat itu yang saya bilang tidak menimbulkan optimisme. Jadi saya akhirnya mengamini ya, apa yang disampaikan oleh anak-anak muda itu. Iya. Indonesia gelap. Belum nampak. Kalau ini murni ya. Hmm. Nah, itu saya benarkan itu. Itu. Iya, iya. Tapi kabur nggak? Boleh nggak kalau kabur? Karena Kabur aja. Nggak ada masa depan. nggak usah dibilang boleh atau tidak. Lakukan. Iya. Tapi emang udah otomatis sih. Banyak memang anak muda nih Sobat Logika ya, yang sudah mulai gentol untuk mencari sekolah di luar negeri, cari beasiswa.
karena ngerasa Indonesia sudah tidak punya masa depan buat dia. Bahkan saya belakangan ada beberapa teman tuh, Bang Masa, Bang Zeta, yang sekolah profesi. Sekolah profesi kalau di luar negeri, katakanlah dokter lah ya, sekolah di luar negeri, kan dia nggak bisa praktek di sini. Otomatis dia akan milih praktek di sana. Artinya sudah mulai. Kekecewaan masyarakat, terutama anak-anak muda yang melihat ketika udah Indonesia dibilang gelap, kemudian banyak viral yang udah mendingan tinggal di luar negeri, walaupun kata Luhut emang enak tinggal di luar negeri. Itu kan itu bukan problemnya anak muda, itu problem pemerintah. Kenapa tidak bisa memberikan menjanjikan masa depan yang baik. Itu tidak menjawab kegelisahan anak muda, gitu loh. Apa yang terjadi, lain pula dijawab. Iya, malah marah. Nyambung kan? Jadi itulah profil para pejabat, tidak dialogis. Mestinya kan dia justru itu menjadi pemicu. Dia harus putar otak. Kenapa ada keresahan itu? Dia harus putar otak. Lalu apa kebijakan strategis yang harus disiapkan? Saya kira banyak sekali yang kontradiksi. Misalnya ya, begini. Anggaran pendidikan itu terkalahkan sama MBG yang lebih lagi anggaran kepolisian. Oh iya. Saya tidak mau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Budgetnya. Iya. Dari alokasi budget itu kita sudah tahu nih. Ini arahnya kemana? Jadi kembali lagi, Indonesia gelap itu satu statement dan itu terkonfirmasi. Yes. Ya, itu luar biasa. Itulah gambaran anak Indonesia cerdas. Ya, jadi sebenarnya yang tidak siap itu adalah para pemimpin bagaimana mengelola republik ini ya, dan kemudian apa yang menjadi harapan ekspektasi seluruh anak bangsa ini bahwa Indonesia itu punya potensi besar untuk menjadi negara yang diperhitungkan. Ya, nah itu saya kira punya ambisi. Kita harus punya ambisi itu. Tapi kalau tata kelola negara ini di tangan orang-orang yang tidak salah ya. Iya. Hancur. Bayangkan itu. Ya. Udah jelas ya track recordnya. Satu, prestasinya apa coba? Sebagian ya. Gitu. Kecuali kembali pada Purbaya, sentrumnya kemudian Menteri Pertanian, terus apa lagi? Kalau menteri itu tidak ada, Prabowo itu tenggelam gitu ya. Ini yang populer ya, gitu. Ya. Jadi kembali tadi itu paling tidak ada yang agenda yang mereka bicarakan itu yang kita dengar. Kalau boleh masih bisa berharap dari 5 agenda yang telah dibicarakan itu 2 hal kami sebagai publik mengharapkan kepada Presiden untuk menindaklanjuti. Pertama, penegakan hukum, khususnya lagi dalam pemberantasan korupsi. Aset Itu perampasan aset. Iya, sekaligus dalam aset. Itu omon-omon aja kayaknya tuh. Iya, itu ya. Janji Kalau ini perampasan tidak aset. dilakukan, maka sudah sampai menuju kita kepada krisis kepercayaan kepada pemerintahan nasional. Bukannya udah terjadi sekarang. Oke lah memang kita katakan. Karena ada seperti itu kemudian dia kan Iya tuh. Ya. Cuman polisi doang aja yang naik. Ya. Surveinya. Tapi dalam melihat hal itu kan kita nggak boleh kesini. Iya. Politik kita lucu-lucu. Iya. Dalam politik. Iya. Itu. Ya tidak menjadi satu pencerdasan politik Betul. kepada masyarakat. Tidak. Selama ini tidak ada Enggak, iya. dilakukan. Jadi tidak berikan kalau kita apa yang ditampilkan saat ini adalah dalam politik itu tidak terlalu clear. Yang kedua tadi adalah penyelamatan hutan dan tambang. Kita bukan pada tingkat kerusakan hutan, bukan lagi tingkat kehancuran. Hancuran. Kami dari Aceh, bagaimana dampak daripada bencana?
Kenapa harus dibilang bahwa itu penyebabnya adalah hidrometeorologi, cuaca ekstrim? Iya. Kenapa publik bodohi? Betul. Tidak bisa diukur kenyataan bahwa itu akibat penggundulan hutan, Ya. akibat pembukaan lahan tambang. Kenapa kita tidak berani mengalami kenyataan bahwa itu adalah akibat penggundulan hutan? Kenapa kita tidak berani? Oh, takut mungkin dibicarakan di kalangan masyarakat bahwa ada juga bagian HPA dari Pak Prabowo misalnya, Betul. gitu kan? Nah, dalam hal ini saya mengharap kepada Presiden tindak mereka yang melakukan pelanggaran atas izin berdasarkan peraturan yang ada. Kalau dia masuk dalam golongan kena denda, dendakan dia. Kalau dia masuk bisa kategori pidana, pidanakan dia. Saya masih sanksi, masih ragu. Apakah Presiden akan melakukan tindakan itu? Iya. Kita dengar, kenapa izin dicabut, tapi boleh beroperasi. Khawatir kemana ribuan pekerja itu segala macam. Kalau saya pikir salah satunya misalnya pemerintah ambil alih itu. Sudah ada perubahan. Iya. Sudah. Tetap mengacu pada ketentuan adat tentang hukum itu, undang-undang itu. Kalau dia ini kategorinya kena denda dia. Perusahaan tambang perusahaan ini. Kalau orang-orang pemerintah yang punya tambangnya gimana mengambil alih tambangnya sendiri? Ini pemerintah. Hanya Institusi. hanya presiden yang Iya, bisa iya. melakukan Iya, tindakan. iya. Kalau kita Memang. bilang nasionalisasi terlalu jauh. Ini dikaitkan bahwa kita sudah terlalu melenceng jauh dari konstitusi, sudah terjauh dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apakah Presiden ini makin membuat jauh atau memperkecil? Sobat Logika, ngobrol bareng sama abang-abang saya ini selain apa ya, berapi-api, beda kalau ngobrol sama teman-teman Gen Z itu kadang-kadang selalu optimis. Tapi kalau sama abang-abang kita nih optimisnya sudah bisa dikatakan ya udah hilang. Kenapa? Karena udah sulit percaya dengan pemerintah yang makin lama makin gelap, makin nggak tentu arahnya. Bahkan masa depan anak-anak kita ya Bang ya, cucu kita ya Bang. Itu kita prihatin sekali kalau misalnya belum ada perubahan yang signifikan dilakukan oleh pemerintah. PR-nya banyak. Bang Masa, Bang Zeta tadi udah menyampaikan. Dan seolah-olah sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satupun yang terlihat serius untuk mencari solusi. Bisa kita katakan begitu. Kalau teman-teman tadi yang dalam tanda kutip oposisi memberikan masukan, katakanlah ya. Iya, katakan begitu. Apakah itu bisa menjadi bahan evaluasi presiden untuk kemudian memperbaiki situasi, atau hanya sekedar pencitraan karena biar dilihat bahwa presiden merangkul semua pihak. Kan selalu dia bilang begitu. Semua Indonesia punya semuanya. Tidak hanya punya pemerintah, tidak hanya punya orang yang berkuasa, bahkan oposisi dirangkul. Nah, problem ini adalah problem bersama. Tentu. Bang Zeta, Bang Masa, dan kita semua juga sebenarnya sudah nggak kapok-kapoknya kita memberi kritikan, ya kan? Iya. Ini adalah forum ini adalah salah satu kritikan kepada pemerintah melalui akun kita ini. Iya. Seharusnya ini didengar dan Kita harapkan banyak begitu. banyak Kita akun harapkan juga begitu. yang mengkritik. Bahkan menstrianya Panji sebenarnya isinya baik semua. Tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat. Karena masyarakat adalah yang milih pemerintah, gitu kan? Iya. Nah, sebagai penutup nih, Sobat Logika, saya pengen minta statement pamungkas dari Bang Masa dan Bang Zeta. Kalau katanya orang-orang berkuasa, jangan cuma kritik, kasih solusi. Kalau kata Panji, yang solusi ya kalian yang berkuasa. Kita memang masyarakat itu bayar kalian untuk mengkritik, kasih tahu kalau ini salah, ini nggak benar. Oke, saya mau kayak kata para penguasa nih, kalau mau kritik nih Sobat Logika, kasih solusi, kasih masukan.
Tapi masukan kita tolong didengar ya kan? Tolong dipertimbangkan dong. Orang semua udah kasih solusi kritik, sama aja. Toh tetap yang kaya cuma 1% ya kan? Pasal 1% itu adalah bagian dari kalian penguasa. Monggo Bang Zeta dan Bang Masa. Ya, jadi ya komunikasi politik itu harus sebagai pemerintah yang sehat, Ya. tetapi tidak lagi seberapa banyak ya pertemuan-pertemuan dengan tokoh, Ya. apalagi sebelum pertemuan kemarin itu diundang 1.200 profesor. Ya. Ya. Hmm. Tetapi yang lebih penting apa setelah itu? Apa follow up dari pertemuan? Ya. Orang kan menunggu. Kalau tidak orang berspekulasi. Tentu. Arahnya Tentu. bisa lihat kemana-mana. Iya. Tapi yang paling inti itu adalah apa? Langkah-langkah real sebagai follow up dari dialog-dialog itu. Itu sebenarnya yang ditunggu. Apakah setelah dialog itu ada langkah-langkah konkret? Ya. Kemudian sekaligus juga apa mungkin? Ya. Karena kalau lihat di tuntutannya ini rasanya tidak mungkin. Hmm. Karena ini itu sudah saya bilang, ini sudah satu paket. Kan begitu? Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi bahwa kemenangan Pak Prabowo itu banyak saham. Iya, itu fakta politiknya begitu. Kepala pihak kan. Iya jelas. Nah sementara Fakta politiknya begitu. law enforcement, langkah-langkah hukum itu pasti menyentuh kepentingan mereka. Iya. Ya. Jadi, Ya. syarat sekali dengan konflik itu. Jadi boleh berharap. Kalau saya sih agak pesimis ya. Ya. Gitu, karena ini bukan pekerjaan yang mudah dan saya anggap itu Pak Prabowo ya betul dia seorang presiden. Tapi sebagai real politics, saya kira dia hampir-hampir dia loose ya, kekuasaan loose. Berkuasa tapi nggak bisa ngapain. Iya. Itu. Nah itu kembali kepada rakyat bagaimana menilainya kekuasaan. Jadi boleh punya harapan, tapi jangan untuk nanti kecewa. Ya. Sakit kalau jatuh. Iya. Sakitnya. Sakitnya di sini. Iya. 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 Apalagi yang memilih. Iya. Iya. Itu memang Panji ngomongnya menusuk kita sebenarnya. Kalian yang milih kan, gitu kan? Kecewa nggak? Gitu. Kecewa nggak? Ya kalau saya gitu sih. Kita akan cermati terus. Iya. Ya. Memang tugas Bang Mas harus mencermati, menganalisa dan memberikan solusi. Ya. Gitu kan? Jangan suruh kerja. Iya. Ya. Mending aku aja menteri ya. Iya. Iya betul-betul. Ya. Nah, Dalam silakan, Bang Zeta. pandangan saya itu terkait solusi yang ditanyakan tadi, tidak perlu lagi banyak kritik, sudah lengkap sudah. Sekarang maukah Presiden melakukan itu secara nyata? Iya. Jangan lagi berkembang omong, tidak sesuai kata dengan perbuatan. Ini akan mengarah kepada krisis kepercayaan kepemimpinan. Ini yang kita cegah supaya jangan terjadi. Kalau memang terjadi ini, secara alami kita lihat sejarah peradabannya bagaimana terjadi itu. Kalau krisis kepercayaan rakyat itu tidak ada lagi. Jadi ini momentumnya saat ini. Kalaupun kita sampaikan tadi mungkin ada sudah pesimis kita, rasanya sudah terlambat untuk memperbaiki yang sudah terlalu jauh ini. Inilah momentumnya untuk membuktikan. Khususnya presiden itu semua kritik yang memang positif, ya, terlepas dari kritik yang dalam konteks politik praktis ya, kita tidak masuk ke ranah itu ya, soal kepentingan politik itu tidak. Di luar itu presiden saatnya untuk membuktikan, buktikan. Kalau juga sepanjang 3-4 bulan ini tetap apa yang dibilang publik itu omong-omong, maka krisis kepercayaan akan semakin menebal. Ini agak sulit untuk mengendalikan apa ini terus berjalan sampai 1 tahun ke depan ini. Jadi kalau dibilang solusi, enggak usah lagi ada, udah lengkap. Pemikiran ini segala itu kan semua konstruktif. Nah, tapi jangan dipandang dari soal kritik yang bernuansa, yang punya nilai kepentingan politik praktis. Kita tidak di situ posisinya, tidak di posisi itu. Begitu kalau menurut saya, Bang Widi. Baik, terima kasih Bang Masa, Bang Zeta. Sama-sama. Pesan saya, Bang Masa, Bang Zeta selalu sehat,
jaga kondisi, tetap Insya kritis. Maksudnya? Terima kasih. Iya dong. Saya pikir jaga kondisi ya akan masuk menteri gitu. itu nasib. Kan Ya, tergantung kan. tentu. Nasib. Ya, Asik. sepenuhnya kita serahkan kepada Iya. presiden soal itu. Iya. Sobat Logika. Sudah berapa banyak kritik yang disampaikan oleh para Sudah tokoh banyak. politik, tokoh-tokoh nasional lah, Iya, akademisi, Iya. profesor, doktor dan Iya, semuanya sudah sudah. memberikan sudah. kritik. Sudah. Sudah berapa banyak solusi yang sudah ditawarkan? Sudah. Mau apa lagi? Presiden Prabowo yang terhormat, Indonesia butuh tangan-tangan yang tepat untuk mengembalikan lagi kejayaannya seperti masa lalu. Dan kepercayaan pada masyarakat. Ya, masyarakat Iya. saat ini sudah bisa dikatakan tidak percaya, Iya. apatis bahkan mau ngapain ya. Mau ngapain? Sudah Kita akhirnya jadi hanya bisa tertawa, karena tertawa mumpung masih gratis ya. Tapi jangan sampai kelebihan. Iya. Karena seingat saya BPJS itu tidak menanggung orang yang gila, yang sakit jiwa. Nah, Sobat Logika, Iya. kalau saja pemerintah, pemimpin bangsa, telinganya mendengarkan para pengkritiknya atau tokoh oposisi apapun namanya dan kemudian Iya. mengeksekusi dengan baik, Iya. Indonesia akan kembali berjaya. Tapi bila tidak dan ini didiamkan terus-menerus, mungkin saja yang dikhawatirkan adalah prediksi Pak Prabowo sendiri pada saat 2019 bilang 2030 Indonesia bisa bubar. Jangan sampai itu. Jangan justru sampai terjadi. menjadi Jangan sampai terjadi. kenyataan. Ya betul ya, Bang ya? Betapa kejamnya kita terhadap sejarah kita sendiri kalau itu terjadi. Nah, berarti kita seluruhnya pengkhianat. Ngeri kali. Unas. Ini memang kalau udah ketemu anak Unas di sini udah ngeri. Saya udah nahan-nahan ternyata. Tapi memang pada dasarnya kita butuh aktivis-aktivis yang selalu menjaga kekritisan, idealisme. Karena kalau tidak bahaya. Ikut larut, ikut dapat saham, ikut dapat jabatan, ya kan? Naik repot. Sobat Logika, Indonesia saat ini dalam titik nadir. Kenapa? Kenapa? Kita terakhir kemarin kena musibah habis-habisan di beberapa wilayah dan korbannya banyak. Hanya karena mempertahankan lahan yang dikebiri atau dieksploitasi oleh segelintir orang untuk kepentingan segelintir orang. Akhirnya yang menerima akibatnya adalah banyak orang. Kemudian saham kita secara ekonomi anjlok. Perekonomian kita juga sudah mengkhawatirkan. Sangat Ya mengkhawatirkan. kan? Kalau dalam konsesi misalnya antara banyak tokoh ekonomi memberikan solusi yang baik dan juga terjadinya trust investor kepada Indonesia mungkin tidak ada terjadi. Problemnya adalah bukan masyarakat kita yang tidak trust lagi. Justru dari luar juga sudah tidak trust. Iya. Buktinya itu. Oke Sobat Logika, kalau ngomongin begini akan panjang dan berhari-hari, apalagi sama Bang Masa dan Bang Zeta, tinggal kopinya aja nih, takutnya habis. Iya. Kita kembali lagi dan jumpa lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Tunggu kehadiran Bang Masa dan Bang Zeta lagi dalam tema-tema politik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.